sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa Tabur Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam perenungan di kesempatan ini. Hari ini 17 Agustus 2022. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih ada waktu untuk kami boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terangkat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Kami sadar sebagai manusia dosa, kami tidak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami memeteraikan firman-Mu bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara para pemirsa yang setia senantiasa mengikuti siaran Tabur Injil yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan. Dalam nama Yesus firman hidup kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan, perikop kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian ayat nats bagi kita. Dari dua ayat nats ini diberikan tema kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 Agustus 2022. Kurang lebih 77 tahun Indonesia merdeka. Dan kita masih ingat pergi kemerdekaan itu, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka atau mati. Mengapa? Karena kemerdekaan itu suatu kondisi tidak terbelenggu, tidak terpenjara, tidak terpasung kekuatan lain di luar kita. Ada kebebasan, makanya diperjuangkan bahkan sampai titik darah yang penghabisan. Dan itu sebabnya kita sebagai bangsa Indonesia tiap tahun menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI itu dengan penuh sukacita. Tapi satu pertanyaan, apakah kita sudah merdeka secara benar, ataukah kita baru seolah-olah merdeka? Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan mengetahui kebenaran jika mereka benar-benar menjadi murid-murid Kristus. Dan mereka akan menjadi murid Kristus ketika mereka hidup, mereka setia dengan firman Tuhan. Dengan kesetiaan dalam firman Tuhan, mereka akan menjadi murid Kristus, dan selanjutnya mereka akan mengetahui kebenaran, bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan. Ini sesuatu yang menarik ketika dunia masih berupaya mempersoalkan konsep kebenaran. Kebenaran itu seolah-olah sesuatu yang absolut, yang mutlak. Ada yang mengatakan kebenaran itu sesuatu yang bersifat tentatif atau sementara, tapi juga ada yang mengatakan kebenaran itu sebagai sesuatu subjektif. Tapi bagi Yesus, kebenaran itu memerdekakan. Konsep kebenaran yang Yesus tawarkan adalah ajarannya, firman-Nya
yang tentu berbeda dengan konsep kebenaran yang dikenal masyarakat pada zaman itu. Bahkan Yesus lebih maju dan tegas lagi dalam menunjuk pada dirinya bahwa dia sendiri adalah kebenaran. Sehingga orang tidak ragu lagi, tidak punya pemikiran yang kabur tentang kebenaran itu. Yesus menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi kebenaran itu bukan suatu konsep, kebenaran itu bukan suatu filosofi, kebenaran itu bukan sesuatu gagasan. Kebenaran itu telah menjadi tubuh di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran itu akan melembaga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita hidup dalam firman-Nya. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Makanya pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah melakukan kebenaran dalam Kristus sebagai pengalaman iman kepercayaan kita kepadanya? Untuk itu ada hal yang perlu kita perhatikan dalam nas pembacaan firman di saat ini. Bahwa kebenaran itu menghadirkan kemerdekaan. Ada dua hal. Pertama, supaya kita bisa berada dalam kemerdekaan yang Kristus kerjakan, maka kita harus tinggal atau hidup dalam firman-Nya. Kalau tinggal dalam firman-Nya berarti setia menjadi murid-murid. Setia menjadi murid Yesus. Matius 16 ayat 24 dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Bahkan dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan sama, setiap orang yang mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari. Jadi bukan 1 minggu sekali, tidak, tiap hari lalu mengikut aku. Dan memang tidak mudah menjadi murid Kristus. Tapi kalau kita mau menerima kemerdekaan itu, maka kita harus tinggal di dalam firman. Sering kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang datang dari kedagingan kita. Tapi kita dituntut untuk memiliki keteguhan, ketetapan hati untuk bertahan dalam kebenaran firman. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, badai kehidupan, penderitaan, tapi kita tetap harus meyakini dan mempunyai kepastian iman bahwa Kristus satu-satunya yang menjamin hidup kita, mampu memberikan kepada kita masa depan dan pengharapan. Jadi bagian yang pertama adalah bahwa kita harus tetap hidup dalam firman-Nya. Kalau kita mau memiliki kebenaran yang mendatangkan kemerdekaan. Hal yang kedua, kita harus mengetahui dan menjadi pelaku kebenaran. Mengetahui kebenaran Kristus membuat hidup kita menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Perbedaan yang paling signifikan adalah kita mengetahui kebenaran sejati yang berasal dari Kristus. Dan kita dengan sukacita mau melakukan kebenaran itu bersama dengan Kristus. Kita meninggalkan dosa dan ketidakbenaran yang ada di dunia ini. Nabi Habakuk menegaskan bahwa orang benar itu akan hidup oleh percaya. Habakuk 2 ayat 4. Orang yang hidup memberlakukan firman Allah, yang setia berjalan dalam jalan Tuhan, orang itu akan mengalami hati yang lurus hatinya, jujur, teguh dan berintegritas. Pikiran cerdas Habakuk ini kemudian dikutip oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal 3 ayat 11. Menggarisbawahi bahwa orang benar itu tidak selamat karena kebenarannya sendiri, tapi karena kepercayaannya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang dikasihi Kristus, hari ini kita bahagia karena kita secara politis 77 tahun kita merdeka. Walaupun dampak dari kemerdekaan itu sampai hari ini mungkin belum sepenuhnya kita rasakan. Banyak agenda yang menjadi persoalan, kebebasan beragama, isu SARA, sikap diskriminasi, kemiskinan yang sepenuhnya belum dikelola dengan baik. Tapi kita sudah mengalami kemerdekaan secara politis.
Secara teologis kita pun sudah nikmati kemerdekaan itu dalam pengorbanan Yesus Kristus di salib, yang menjadikan hidup kita baru, bebas dari kuasa dosa dan maut. Dan itu adalah kemerdekaan yang abadi, yang Yesus sudah kerjakan. Kita bebas dari penjajahan dosa dan maut. Itu sebuah anugerah, bukan usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Karena itu, merdeka dalam Kristus bukan berarti bebas seluas-luasnya. Tapi kita merdeka dalam Kristus berarti kita terbebas dari penjajahan, belenggu dosa. Tapi kemudian kita mau diperhambakan oleh Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh Mustafa Bisri. Puisi yang berjudul Doa Kemerdekaan. Dia minta supaya dalam puisinya itu, jangan kita dijajah oleh nafsu kita sendiri, tapi kita dijajah oleh Tuhan, agar hidup kita berarti bagi Tuhan. Mari kita pelihara kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Dengan hidup tanpa dikuasai dosa, setia kepada firman-Nya, mengabdi sepenuh kepada Allah. Bukan hidup mendua, hidup yang hanya berpura-pura kepada Allah, tapi hidup yang fokus kepada Tuhan Allah. Yesus Kristus adalah kebenaran itu, dan kebenaran itu akan mengerjakan kemerdekaan. Biarlah kita sungguh merdeka, sebagaimana kata-kata Paulus dalam Galatia 5 ayat 1. Karena Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bisa menikmati firman-Mu di kesempatan ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami supaya kemerdekaan yang secara politis kami alami ini memberi kami juga kesempatan untuk mengevaluasi diri, bagaimana kemerdekaan yang secara teologis yang dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kami. Kami tidak memperhambakan diri lagi dalam dosa, karena kami adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam Kristus. Tuhan kiranya memberkati firman-Mu, memeteraikan firman-Mu, supaya kami terus memelihara kemerdekaan itu dengan hidup dalam firman-Mu dan mengetahui bahkan menjadi pelaku dari kebenaran. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, para pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara, seiman, dimanapun mereka berada, yang setia mengikuti perenungan melalui tabura Injil yang dilakukan oleh Klasis GKI Yapen Selatan. Berkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi dan keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan gereja dan pemerintah kami, Tuhan memberkati di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Biarlah kami mau mengevaluasi seluruh pekerjaan, seluruh pengabdian kami, supaya kami juga menikmati arti kemerdekaan itu, terutama kemerdekaan yang Kristus telah kerjakan bagi kami. Kami tidak lagi hidup dalam dosa, kami terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Berkati Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan dengan tim yang selalu siap untuk melakukan tugas besar memberitakan Injil melalui tabura Injil ini, Tuhan. Setiap mereka yang telah bekerja, Tuhan memberkati pribadi dan keluarga. Kami juga berterima kasih karena semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terutama kami telah menyelesaikan satu agenda besar, sidang sinode ke-18 di Waropen. Memberkati setiap hamba-hamba yang Tuhan telah pilih untuk pelayanan-Mu dalam gereja kami di tanah Papua. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya dalam pertolongan dan pengasihan Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan kita di kesempatan. Kiranya Bapak Ibu para pemirsa tetap setia mengikuti siaran tabura Injil untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Shalom.